Kafka adalah platform streaming data yang dirancang untuk menangani data dalam skala besar. Dikembangkan oleh LinkedIn dan sekarang menjadi bagian dari Apache Software Foundation, Kafka memungkinkan kita untuk mengolah data secara real-time dengan efisiensi tinggi. Sebelah kanan pertama dari Kafka, terdapat bagian aplikasi yang melakukan stream processing. Ini adalah sebuah servis atau aplikasi, yang biasanya berupa cluster, di mana data yang masuk tersebut sudah didefinisikan terlebih dahulu, di bagian depan menggunakan Selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya, dengan saya Om EAE, kita akan membahas serangkaian materi mengenai Event-Driven Architecture. Sepertinya akan ada 10 video terkait hal ini, dan ini adalah video pertamanya. Adapun judul video kali ini adalah, pengenalan untuk memahami arsitektur streaming data dengan Kafka. Kafka adalah platform streaming data yang dirancang untuk menangani data dalam skala besar. Dikembangkan oleh LinkedIn dan sekarang menjadi bagian dari Apache Software Foundation, Kafka memungkinkan kita untuk mengolah data secara real-time dengan efisiensi tinggi. Mari kita lihat bagaimana Kafka mengubah cara kita berinteraksi dengan data besar. Arsitektur Kafka terdiri dari beberapa komponen kunci: brokers, topics, producer, dan consumers. Ini memungkinkan Kafka untuk mengelola data streaming dengan skalabilitas dan durabilitas yang tinggi. Di sini, kita bisa melihat bagaimana komponen-komponen ini bekerja bersama dalam arsitektur Kafka. Proses streaming data di Kafka dimulai ketika data masuk dari berbagai sumber, seperti perangkat mobile. Data ini kemudian diproses melalui Kafka dan diarahkan ke sistem atau aplikasi tujuan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana proses ini terjadi. Sebelah kanan pertama dari Kafka, terdapat bagian aplikasi yang melakukan stream processing. Ini adalah sebuah servis atau aplikasi, yang biasanya berupa cluster, di mana data yang masuk tersebut sudah didefinisikan terlebih dahulu, di bagian depan menggunakan Java Domain Specific Language, Java DSL, atau diset secara dinamik melalui KSQL, Kafka's SQL-like Stream Processing Language. Setelah melalui semua streaming proses, data masuk ke bagian servis yang bertugas menyimpan data. Di sini kebetulan disimpan pada Cassandra. Data hasil pemrosesan dapat juga dikirim ke HDFS atau digunakan langsung dari Kafka Stream menggunakan teknik pencarian interaktif seperti contoh pada artikel Interactive Queries. Kita coba memahami lebih dalam mengenai KSQL Query. Gambar berikut adalah salah satu contoh yang sederhana dari KSQL Query. Agar lebih mudah dan membantu jika kita memandang sebagai query SQL biasa. KSQL ini akan mengkalkulasi total jumlah dari app crash per hari. Setiap kali informasi masuk yang membawa signature aplikasi crash, maka jumlah total crash akan bertambah. Pemrosesan ini membutuhkan penyimpanan jumlah status crash per hari sehingga jika stream processing down atau restart, perhitungan akan dilakukan lagi dari kondisi terakhirnya. Kafka Stream dan KSQL akan memanage hal ini secara internal dan di-backup via Changelog Topic, sebuah topik pada Kafka. Beberapa query sejenis ini dapat digabung menjadi sebuah pipeline yang kompleks. Contoh query pertama menghitung secara terus-menerus jumlah aplikasi dibuka dan query kedua menghitung secara terus-menerus jumlah crash. Jumlah dari keduanya akan digabungkan pada bagian akhir yang menghitung stability aplikasi secara keseluruhan dan dilakukan secara stream juga. Catatan bahwa pendekatan di atas yang kita buat dalam Kafka Stream memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Lapisan streaming toleran terhadap kesalahan.
2. Setiap node prosesor stream dapat menyimpan statusnya sendiri. 3. Setiap prosesor stream dapat menulis dan menyimpan status ke lokal sistem. Pembahasan di atas adalah pengenalan awal dan pemanasan dari bagaimana kita merancang event-driven arsitektur khususnya dengan Kafka. Di penjelasan video selanjutnya akan kita bahas terlebih dahulu esensi dari Kafka itu sendiri, khususnya jika dikaitkan dengan stream processing. Stay tune aja. Teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar segera mendapatkan update dari video-video bermutu kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.